Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Purwanto, NPM 2042202000. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati Pak Dio Gusti Satria, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. IPS atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Menurut Soemantri 2001 halaman 260, tujuan pembelajaran IPS di sekolah sebagai berikut. 1. Pembelajaran IPS ialah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, politik, hukum, sosiologi, dan pengetahuan sosial lainnya, sehingga harus terpisah-pisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin ilmu sosial tersebut. 2. Pengajaran IPS ialah untuk menumbuhkan warga negara yang baik. 3. Pendapat ketiga adalah berbentuk kompromi dari pendapat pertama dan kedua, yang menekankan pada organisasi bahan pelajaran harus dapat menampung tujuan para siswa yang meneruskan pendidikan maupun yang terjun langsung ke masyarakat. Pengajaran IPS dimaksudkan untuk mempelajari bahan pelajaran close arts agar mampu menyelesaikan masalah interpersonal maupun antarpersonal. Selanjutnya, tujuan mata pelajaran IPS. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Dalam buku Sumat Maja 1984 di halaman 20. Selanjutnya, jika dikaji kembali dengan melihat GBPP 1994, mata pelajaran pendidikan IPS. Pendidikan IPS di sekolah dasar memiliki sumbangan yang sangat besar dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dasar. Di antaranya yaitu 1. Memberikan perbekalan pengetahuan tentang manusia dan seluk-beluk kehidupan dalam astagasta kehidupan. 2. Membina kesadaran, keyakinan, dan sikap pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh rasa kebersamaan, bertanggung jawab, dan manusiawi, atau menghargai derajat martabat sesama, penuh kecintaan dan rasa kekeluargaan. 3. Membina keterampilan hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. 4. Menunjang terpenuhinya bekal kemampuan dasar peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Yang kelima, membina perbekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut atau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Karakteristik IPS menurut Soemantri 2001 halaman 38 menjelaskan bahwa pembaharuan pengajaran IPS sebenarnya masih dalam proses yang penuh berisi berbagai eksperimen. Adapun ciri-ciri yang kedapatan di dalamnya memuat rincian sebagai berikut. 1. Bahan pelajaran akan lebih banyak memperhatikan minat para siswa, masalah-masalah sosial, keterampilan berpikir, serta pemeliharaan atau pemanfaatan lingkungan alam.
2. Mencerminkan berbagai kegiatan dasar dari manusia. 3. Organisasi kurikulum IPS akan bervariasi dari susunan yang integrate atau terpadu, konrad atau berhubungan, sampai yang separt atau terpisah. Yang keempat, susunan bahan pembelajaran akan bervariasi dari pendekatan kewarganegaraan, fungsional, humanistis, sampai struktural. 5. Kelas mengajar IPS akan dijadikan laboratorium demokrasi. 6. Evaluasinya tak hanya akan mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor saja, tetapi juga mencoba mengembangkan apa yang disebut demokratis, quotient, dan citizenship quotient. 7. Unsur-unsur sosiologi dan pengetahuan sosial lain akan melengkapi program pelajaran IPS. Demikian pula unsur-unsur sains, teknologi, matematika, dan agama akan ikut memperkaya bahan pelajaran. B. Pengembangan pembelajaran IPS SD. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu akan dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan kematangan. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performa berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Hasil belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui kegiatan belajar atau pembelajaran. Hasil belajar secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan dan pengertian atau kognitif, B. keterampilan dan kebiasaan, dan C. sikap dan cita-cita atau afektif. Kelemahan pelajaran IPS yang menjadikan kualitas pembelajaran pendidikan IPS menjadi lemah dan tidak berkualitas adalah adanya anggapan yang keliru dari para orang tua, peserta didik sendiri, bahkan para pengambil keputusan yang beranggapan bahwa pendidikan IPS kurang memiliki nilai manfaat dibandingkan dengan bidang studi lain seperti IPA. Hal tersebut dijelaskan merupakan anggapan atau persepsi yang salah dalam menilai pendidikan IPS, yang menjadi kualitas masukan bagi program IPS lebih rendah dibanding dengan bidang studi lain. Padahal secara intrinsik materi pembelajarannya memerlukan kemampuan intelektual dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya, Suwarna 2004 halaman 53 mengidentifikasi beberapa kelemahan guru pendidikan IPS ke dalam 7 hal serius, yaitu guru pendidikan IPS tidak bertindak sebagai fasilitator, akan tetapi lebih banyak bertindak dan berposisi sebagai sumber belajar. Guru pendidikan IPS lebih banyak cenderung tampil sebagai pendidik dan dapat mengembangkan secara terintegrasi dimensi intelektual, emosional, dan sosial. 3. Guru pendidik IPS lebih cenderung bertindak sebagai pemberi bahan pelajaran, belum bertindak pembelajar. 4. Guru pendidikan IPS sebelum dapat melakukan pengelolaan kelas secara optimal, lebih banyak bertindak sebagai penyaji informasi dari buku. 5. Guru pendidik IPS belum berpikiran secara langsung terencana membentuk kemampuan berpikir dan sistem nilai pendidik peserta didik. 6. Guru pendidik IPS lebih banyak bertindak sebagai pengajar sehingga belum banyak bertindak sebagai panutan. 7. Pendidikan IPS belum secara optimal memberikan kemudahan bagi para peserta didik perlu bertindak sebagai motivator dalam belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.